Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta. Salawat salam moga senantiasa tercurahkan kepada Nabi tercinta. Allah telah menurunkan Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman, nasihat, petunjuk bagi orang iman, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Faedah Al-Quran banyak bilangannya yang tertuang dalam kitab sucinya, juga tertuang dalam sabda nabinya bagi siapa yang mau membacanya. Al-Quran petunjuk orang bertakwa, tak ada keraguan di dalamnya, menjadi obat bagi pembacanya dan juga bagi para pendengarnya. Yang terbaik di antara manusia orang yang mengajarkan Al-Qurannya. Yang terbaik di antara manusia orang yang mempelajari Al-Qurannya. Orang yang mahir dalam membacanya akan bersama malaikat yang mulia. Berkata dalam membacanya akan mendapatkan 2 pahalanya. Dia benarkan diri hatinya kecuali pada 2 golongannya. Ahli Al-Quran mengamalkan isinya. Orang kaya suka menginfakkan harta. Derajat seorang di dalam surga sesuai jumlah ayat yang ia baca. Setiap hurufnya datangkan pahala, dilipat gandakan 10 pahala. Hati yang kosong dari membacanya seperti rumah tak ada penghuninya. Orang yang enggan untuk membacanya, setan akan menguasai hatinya. Rumah yang dibacakan ayat Al-Quran, saling belajar membaca Al-Quran, sakinah rahmat akan diturunkan, malaikat rahmat akan berdatangan. Bacalah olehmu kitab Al-Quran, syafaatnya kelak akan didapatkan. Bagi orang yang menghafalkan Al-Quran, orang tuanya akan dimuliakan. Membaca Al-Quran ada adabnya agar kita mendapatkan manfaatnya, baik adab lahir atau batinnya. Mari kita penuhi adab-adabnya. Adab-adab lahir dalam membacanya, dengan tenang tanpa bicara bercanda. Memiliki wudhu juga hadap kiblat, dengan tartil dan tidak terlalu cepat. Perlu itu terang dan jelas bacanya, membaca sesuai sifat dan makhrajnya atau sesuai tempat keluar hurufnya, agar terseret dalam mengucapkannya. Dengan tajwid dalam cara membacanya, agar tak salah di dalam bacaannya. Tahu akan hukum-hukum bacaannya, agar bacaan Quran lebih sempurna. Benar dalam membaca harokatnya, jelas ucapan fathah doma kasrahnya. Benar saat baca tasydid dan makna, tak mengubah makna lafadznya. Menjaga wakaf dan juga ibtidarnya, tidak sembarangan saat berhentinya. Juga saat meneruskan bacaannya, tidak pada tempat yang terlarangnya. Membaca dengan bagusnya suara, karena termasuk sunnah Nabi kita. Teruskan sampai terdengar telinga, hingga Al-Quran mengaruhi hatinya. Bersiwak agar mulut lebih wangi sebelum baca Al-Quran yang suci. Baca saat hadas kecil dibolehkan, saat haid junub haram baca Quran. Baca di tempat suci dan dimuliakan, tidak meletakkan Quran sembarangan. Baca ta'awuz mulai dengan basmalah, kecuali saat baca surat Taubah. Adab-adab batin dalam membacanya, agungkan Al-Quran di dalam hatinya.
menghadirkan keagungan Allah Ta'ala, karena Al-Quran adalah kalamnya, meyakini akan isi kandungannya tanpa ragu, membenarkan firman-Nya, tadabbur saat membaca Al-Qurannya, merenungi kandungan ayat-ayatnya. Telinga benar-benar ditawajukan untuk mendengarkan isi Al-Quran, seolah Allah sendiri yang berfirman saat Al-Quran sedang dibacakan. Saat ayat tentang rahmat dibaca, salah hati merasa gembira. Saat ayat tentang azab dibaca, hendaknya merasa takut darinya. Saat mendapat ayat tentang janjinya, mohonlah pada Allah akan rahmatnya. Saat mendapat ayat tentang siksanya, hendaknya meminta perlindungannya. Ikhlas mencari ridho Allah Ta'ala ketika saat membaca Al-Qurannya, juga saat mengajarkan Al-Quran.